Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, para pembicara dan moderator, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menghadiri seminar virtual Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI yang ke-74. Tema kali ini adalah sesuai dengan Hari Kartini, peran perempuan Indonesia di sektor perbankan dan jasa keuangan. Saya menyampaikan penghargaan kepada LPPI yang konsisten membangun kompetensi organisasi dan kualitas sumber daya manusia di industri perbankan atau keuangan, dan salah satunya melalui seminar hari ini. Hadirin yang saya hormati, seluruh dunia saat ini masih menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Tantangan yang begitu sangat luar biasa. Sesudah munculnya varian Delta dan sekarang varian Omicron, maka pemulihan ekonomi global maupun domestik sangat ditentukan dari kemampuan menangani pandemi COVID-19. Pada sisi ekonomi global, pada tahun 2021 yang lalu, kita melihat pemulihan ekonomi sesudah kita mengalami kontraksi yang sangat dalam di dalam perekonomian global pada tahun 2020. Namun pemulihan ekonomi baik secara global maupun Indonesia tidak berjalan selalu mudah dan mulus. Indonesia adalah sedikit dari negara yang telah bisa pulih sehingga produk domestik bruto real kita sudah melewati masa pra-pandemi. Meskipun pemulihan berlanjut, saat ini kita juga melihat adanya risiko global yang perlu diwaspadai. Pertama, dengan terjadinya inflasi yang sangat tinggi, percepatan normalisasi kebijakan moneter oleh negara-negara maju, terutama di Amerika Serikat, akan menimbulkan dampak yang luar biasa. Demikian juga dengan perang yang terjadi di Ukraina, yang telah menimbulkan efek rambatan terhadap harga-harga komoditas secara sangat tajam, terutama komoditas energi dan pangan. Kenaikan harga baik energi dan pangan serta kenaikan suku bunga akibat pengetatan moneter tentu akan mengancam dan menciptakan risiko ke bawah bagi prospek pertumbuhan ekonomi global dan juga bisa menekan perekonomian Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dengan konteks perekonomian dan risiko global tersebut, saat ini Indonesia terus berupaya untuk memulihkan ekonomi kita. Tidak hanya pulih, namun kita juga ingin membangun fondasi ekonomi kita agar lebih kuat. Berbagai indikator awal atau leading indicators menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2022 ini, pemulihan ekonomi kita akan terus berlanjut, terutama didukung baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Di sisi sektor keuangan, Indonesia juga menjadi salah satu dari sedikit negara yang stabilitas sektor keuangannya juga tetap terjaga. Bahkan kinerja seperti bursa saham kita mengalami penguatan sebesar 6,2% dibandingkan posisi awal tahun ini. Demikian juga dengan nilai tukar rupiah yang relatif stabil dan inflasi yang masih bisa kita jaga.
Ini berbeda sekali dengan berbagai negara yang sekarang ini sedang menghadapi inflasi tinggi, dan demikian juga dengan gejolak baik di pasar saham maupun di nilai tukarnya. Indonesia juga mengalami perkuatan di neraca pembayaran dengan meningkatnya ekspor secara sangat signifikan. Neraca perdagangan Indonesia bahkan mencatatkan surplus hingga lebih dari 20 bulan. Pemulihan ekonomi Indonesia berjalan secara konsisten, namun tidak berarti tidak ada risiko. Pertumbuhan ekonomi domestik kita tahun 2021 adalah sebesar 3,7%. Ini tentu masih perlu untuk kita dorong agar lebih tinggi lagi sehingga kesempatan kerja terjadi dan upaya kita untuk menurunkan kemiskinan terus bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, APBN sebagai salah satu instrumen kebijakan yang sangat penting memiliki peranan yang luar biasa. Bekerja luar biasa keras sejak tahun 2020 pada saat kita dipukul oleh pandemi pada awal tahun 2020 hingga saat ini. Kita berharap dengan langkah-langkah di bidang fiskal yang suportif terhadap pemulihan bisa dan akan terus didukung oleh sektor keuangan, terutama lembaga perbankan. Sehingga pada tahun 2022 ini kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Mari kita sekarang bicara mengenai topik yang berhubungan dengan gender. Sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil selama 1 dekade, yaitu sekitar 5,4%. Namun pertumbuhan yang stabil ini belum tentu juga menggambarkan suatu kesempatan yang sama atau inklusif, karena kita masih melihat adanya kesenjangan pembangunan, terutama dilihat dari dimensi gender. Salah satu report atau laporan mengenai Global Gender Gap Report tahun 2021, ini yang diterbitkan oleh World Economic Forum, Indonesia memiliki gender gap index sebesar 0,688. Indeks 0, kalau indeks mencapai angka 0, artinya hak laki-laki dan perempuan sangat timpang. Sedangkan apabila indeksnya 1, maka hak antara laki dan perempuan adalah balance atau terjadi kesetaraan yang sempurna. Dengan adanya gender gap kita di 0,688%, tentu kita masih memiliki pekerjaan rumah. Bagaimana kita bisa meningkatkan inklusivitas dengan memberikan dan memberdayakan perempuan baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan paling penting adalah di bidang ekonomi dan politik. Indeks Indonesia dari sisi gender gap memang mengalami sedikit lebih baik dibandingkan indeks dunia yang sebesar 0,677. Artinya Indonesia memang lebih baik dibandingkan rata-rata dunia, namun tidak berarti bahwa pekerjaan rumah sudah selesai. Kalau dilihat dengan indeks gender gap 0,677, itu artinya dibutuhkan 135 tahun untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender di seluruh dunia. Indeks pemberdayaan gender atau IDG yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai 91,27 dan 76,26. Ini adalah untuk indeks pembangunan gender 91,27 dan indeks pemberdayaan gender sebesar 76,26 pada tahun 2021 yang lalu.
Semakin mendekati 100, ini artinya kesenjangan semakin kecil. Dilihat dari data ILO, International Labour Organization, perempuan Indonesia menduduki 30% posisi dalam tingkat manajer di sektor publik dan swasta. Ini adalah data tahun 2019. Apabila kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita di ASEAN, angka ini lebih rendah. 30% perempuan menduduki tingkat manajer di sektor publik dan swasta di Indonesia adalah lebih rendah bahkan dibandingkan Laos, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Meskipun demikian, angka kita lebih tinggi memang dari Vietnam dan Malaysia. Kalau kita lihat di pemerintahan, ada 6 menteri perempuan dari 40 menteri, atau 15%. Itu tentu lebih rendah dibandingkan tadi indeks yang diukur oleh ILO sebesar 30%. Kalau kita lihat pada sektor keuangan, menurut Oliver Wyman, tahun 2020, perempuan Indonesia menduduki hanya 18% dalam tingkat komite eksekutif di lembaga keuangan. Ini lebih rendah lagi. Angka ini tentu berada di bawah rata-rata global, yaitu 20%. Hal ini disebabkan oleh jumlah pekerja perempuan di sektor keuangan yang ternyata hanya 39,5%. Memang sektor keuangan dikenal lebih didominasi oleh laki-laki. Porsi pekerja perempuan di sektor keuangan yang memiliki keahlian hanya 12%. Jauh lebih rendah dibandingkan para pekerja laki-laki yang bekerja di sektor keuangan dan memiliki keahlian, yaitu sebesar 28%. Jadi perempuan hanya separuhnya atau kurang dari separuh. Pada tingkat inklusi keuangan, perempuan hanya sebesar 75,2%. Ini juga lebih rendah dari laki-laki yang inklusi keuangannya mencapai 77,2%. Kalau kita lihat juga dari literasi keuangan, perempuan di Indonesia adalah hanya 36%, lebih rendah dari laki-laki 40%. Jadi dapat dikatakan bahwa memang indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender di Indonesia yang terus membaik, namun gender gap masih cukup besar, terutama pada tingkat kepemimpinan perempuan, baik di sektor swasta, sektor publik, dan juga terutama di sektor keuangan. Inilah PR yang harus terus diselesaikan oleh teman-teman semua di LPPI. Hadirin sekalian yang terhormat, kenapa kita perlu melakukan inklusi gender? Karena inklusi gender memberikan manfaat bagi negara dan bagi sosial ekonomi. Inklusi gender bisa mengurangi kemiskinan. Inklusi gender juga bisa meningkatkan perekonomian atau bahkan size ekonomi kita bisa tumbuh lebih besar dengan partisipasi perempuan yang lebih banyak dan lebih baik. Dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, maka nilai tambah dan kualitas kesejahteraan akan meningkat. Beberapa laporan menyampaikan bahwa inklusi gender juga bahkan memberikan manfaat atau benefit bagi perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan, inovasi, kepuasan konsumen, dan juga kepuasan pegawai. Dalam hal kepemimpinan, di dalam Sustainable Development Goal SDG nomor 5 telah disebutkan bahwa achieving gender equality and empower all women and girls
merupakan salah satu goals atau tujuan global SDG yang sangat penting. Targetnya adalah memastikan bahwa partisipasi penuh dan efektif perempuan dan pemberian kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan, baik itu dalam sektor politik, ekonomi, dan publik. SDG nomor 5 ini diukur dengan indikator adalah 1, proporsi perempuan yang ada di DPR atau Parlemen Nasional, dan yang kedua, proporsi perempuan dalam posisi manajerial. Saat ini, pengembangan produk-produk dan layanan perbankan, terutama untuk perempuan, juga perlu menjadi area yang bisa ditingkatkan di dalam meningkatkan peranan perempuan di dalam perekonomian dan di industri perbankan. Lembaga keuangan belum memiliki program khusus untuk perempuan di dalam rangka meningkatkan akses perempuan terhadap layanan keuangan. Kenapa diperlukan suatu program khusus? Karena memang perempuan sering dihadapkan pada kondisi yang berbeda dengan laki-laki. Mereka sering by default melaksanakan kegiatan rumah tangga yang lebih dominan. Dan oleh karena itu dari sisi akses terhadap layanan keuangan perlu untuk diberikan suatu kekhususan sehingga mereka tidak terhalangi untuk bisa mendapatkan pelayanan sektor keuangan. Peranan perempuan di negara berkembang memiliki suatu share atau kontribusi yang sangat penting di dalam menurunkan kemiskinan. Menurut United Nations Development Program tahun 2020, terlihat bahwa dampak terhadap UMKM di Indonesia dan UMKM yang dikelola oleh perempuan pada masa pandemi ini ternyata sangat signifikan dan mereka yang dikelola perempuan ternyata bisa lebih bertahan. Banyak wirausaha perempuan yang beralih ke penjualan secara daring. Itu menggambarkan betapa uletnya para perempuan ini pada saat mereka harus menjaga usahanya. Para entrepreneur perempuan di Indonesia, yaitu sekitar 21%, lebih tinggi daripada rata-rata entrepreneur perempuan pada level global yang hanya 8%. Dengan demikian, entrepreneur dan wirausaha perempuan ini tentu memiliki kesempatan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja. Sektor keuangan yang memiliki peranan sangat penting perlu untuk dapat memberikan akses kepada perempuan sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya, membangun investasi, dan pada akhirnya memantapkan serta menciptakan kemandirian finansial yang sangat penting, termasuk di pasar modal. Investasi di pasar modal juga akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk bisa memanfaatkan akses modal untuk bisa bagi mereka mengembangkan usahanya. Namun tentu ini perlu adanya pemihakan. Kalau kita lihat data dari Custodian Central Effect Indonesia atau KSEI tahun 2021, porsi investor perempuan di pasar modal adalah 38% dari total aset individual. Pemerintah terus melakukan edukasi di bidang investasi dan literasi kemampuan para perempuan, terutama literasi di bidang keuangan. Ada data juga yang menarik
dari sisi investasi di surat berharga negara atau surat SBN, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah secara retail. Kalau kita lihat penerbitan surat utang negara ORI 17 dan ORI 18, ternyata lebih dari setengahnya para investor dari ORI ini adalah perempuan. Di ORI 17, 56% adalah perempuan yang membeli atau investasi di bidang surat berharga negara ini. Dan di ORI 18 bahkan meningkat lagi menjadi 58% investornya adalah perempuan. Ini sekali lagi menggambarkan bahwa perempuan Indonesia memiliki suatu potensi yang sangat besar. Dan apabila ditingkatkan literasi dan keterampilan mereka di dalam mengelola keuangan, tentu mereka akan makin bisa mengembangkan usahanya, dana investasi yang dimiliki, maupun akhirnya hasil yang lebih baik. Ibu Bapak sekalian, bagaimana upaya Indonesia untuk meningkatkan kesetaraan gender? Pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Bahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 hingga 2024, pengarusutamaan gender merupakan salah satu agenda yang penting. Seperti tadi disampaikan, indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender ingin terus ditingkatkan hingga mencapai 91,39 dan 74,18 pada tahun 2024. Bagaimana kita mencapainya? Kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dilakukan melalui berbagai cara. Penguatan kebijakan dan regulasi termasuk menyusun undang-undang kesetaraan gender dan juga peraturan presiden tentang strategi nasional percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Indonesia. Pemerintah juga melakukan percepatan implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintah, terutama dengan memperkuat kelembagaan. Dan dari sisi perencanaan serta penganggaran yang juga semakin responsif terhadap isu gender. Kemudian pemerintah juga melakukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu, keluarga, dan masyarakat, dan bahkan lembaga-lembaga masyarakat, termasuk media massa dan dunia usaha. Ini penting agar kesadaran bahwa peningkatan kesetaraan gender adalah baik untuk semua. Pemerintah juga melakukan peningkatan peranan dan partisipasi perempuan di berbagai bidang dan juga menciptakan network atau jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, antara masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga-lembaga di masyarakat. Hari ini seminar yang dilakukan LPII saya harap akan menjadi salah satu bentuk membangun dan memperkuat jejaring koordinasi dan edukasi. Berbagai program pemerintah di sektor keuangan juga perlu untuk didesain dengan pemikiran mengenai penguatan kesetaraan gender. Pemerintah memberikan contoh di dalam program bantuan sosial yang menggunakan sektor keuangan, seperti program Keluarga Harapan, kita selalu melihat dari sisi penguatan dari kesamaan atau penguatan dari sisi gender. Dan sekarang ini peluncuran strategi nasional keuangan inklusif perempuan serta penyaluran kredit usaha rakyat kepada UMKM juga diberikan perhatian
khususnya kepada UMKM perempuan. Hadirin sekalian, Tuhan yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan manusia dari sisi gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan untuk menjadi berpasang-pasangan. Ini ibarat sesuatu yang harus seimbang. Itu adalah sesuatu yang harus kita terus bangun. Ibaratnya kita memiliki atau menggunakan dua sepatu. Kalau sepatu kiri dan sepatu kanan memiliki hak yang tidak sama, sungguh tidak nyaman dan tidak menyenangkan. Tentu itu ibarat di dalam sebuah masyarakat. Apabila perempuan dan laki-laki memiliki ketimpangan, tentu masyarakat dan perekonomian menjadi tidak nyaman dan tidak optimal. Persamaan antara perempuan dan laki-laki yang tetap berbeda, namun sama di dalam peranan dan haknya untuk maju. Perempuan bukan lagi sekedar konco winking, teman di belakang. Ibu Kartini kita bahkan sudah memperjuangkan lebih dari 100 tahun yang lalu bagaimana kesetaraan gender memiliki peran yang begitu penting untuk perbaikan ekonomi keluarga dan perkuatan masyarakat dan bahkan perekonomian suatu negara. Saya optimis bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan akan memberikan dampak yang sangat baik dan bermanfaat. Karena perempuan yang berdaya dan memiliki kepercayaan diri serta kemampuan ekonomi, dia akan memberikan dampak yang luar biasa positif bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Dan dengan anak-anaknya yang makin baik, dididik secara baik, dan mendapatkan juga kesempatan yang sama, maka Indonesia akan menjadi lebih baik. Saya ingin menyampaikan selamat memperingati Hari Kartini, tidak hanya dengan menggunakan dan memakai kebaya, tapi lebih memegang semangat Raden Ajeng Kartini, yang bahkan jauh sebelumnya telah memiliki pemikiran besar, cita-cita mulia, cita-cita besar. Bagaimana membuat masyarakat Indonesia yang setara dan harmonis. Itu adalah cita-cita membangun Indonesia secara inklusif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.